Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Firda Amalia dari Sekolah Tinggi Agama Islam Jakarta, Prodi Agama Islam 1A. Di video kali ini saya akan mengambil tema dengan teori motivasi. Kondisi saat ini masih sama dengan adanya virus corona yang mengubah segala hal seperti pembelajaran online, aktivitas online, dan lain-lain. Walaupun di kondisi saat ini kita harus tetap semangat. Virus ini memotivasi kita dengan hal-hal yang baru di dalam dunia ini. Oh iya, kalian tahu nggak sih motivasi itu apa dan mengapa kita harus mempunyai motivasi? Oke, saya akan menjelaskan tentang motivasi. Disimak ya. Mengapa sih kita perlu motivasi? Karena setiap manusia membutuhkan dorongan positif yang berasal dari luar dirinya, sehingga dia bisa menyadari keberadaan dan segala potensi yang ada pada dirinya. Dan dengan motivasi itu, seorang individu bisa bertindak dengan tepat untuk mencapai goalnya atau tujuannya. Di sini ada definisi motivasi, yaitu suatu proses yang menjelaskan mengenai intensity atau intensitas, direction atau arah, dan persistence atau kegigihan individu yang mengarah pada penyampaian tujuan. Pengertian motivasi menurut Michel G. Dupuis, yaitu motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dihendaki. Kesimpulan motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jenis-jenis motivasi ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Saya akan menjelaskan motivasi intrinsik, yaitu suatu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu disebabkan faktor dorongan yang berasal dari diri sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Contohnya, seseorang untuk bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan karena hendak membeli sepeda motor. Motivasi ekstrinsik, suatu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar atau teguran dari luar untuk mencapai tujuan tertentu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, seorang pegawai yang termotivasi untuk bekerja lebih keras karena adanya peluang untuk meningkatkan karir untuk pegawai berprestasi. Proses motivasi, yaitu dari kelompok kebutuhan yang belum terpuaskan menjadi ketegangan, dorongan, sehingga melakukan serangkai kegiatan atau perilaku mencari tujuan telah tercapai atau kebutuhan telah terpuaskan, reduksi dari ketegangan. Di sini ada teori motivasi menurut Abraham Maslow, Clayton Alderfer, Viru. 1. Teori tata tingkat kebutuhan menurut Abraham Maslow. Manusia berusaha memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu seperti memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Di sini ada aktualisasi diri, contohnya pengembangan diri, pemenuhan ideologi. Penghargaan, contohnya penyampaian status dan tanggung jawab. Sosial, contohnya afeksi, relasi, dan keluarga. Rasa aman, contohnya keamanan, keteraturan, dan stabilitas. Fisiologis, makanan, minuman, tidur, dan pakaian. 2. Teori eksistensi atau relasi pertumbuhan menurut Clayton Alderfer, suatu modifikasi dan reformulasi dari teori tata tingkat kebutuhan dari Maslow. Kebutuhan inti yaitu keberadaan, keterkaitan, dan pertumbuhan. 3. Virum 1964. Menurut Virum, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu ekspektasi atau harapan keberhasilan pada suatu tugas, instrumentis yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas, keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu. Valensi yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif.
Oke, sekian penjelasan tentang teori motivasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.